masalah yang minumnya teh botol Cloro yang bukan ya. Baik, berikutnya adalah sesi paparan persepsi dan ketentuan dalam KKN kendali COVID-19 oleh Bapak Sucipto MT dan Bapak Miftahul Huda SSMAB. Saya persilakan kepada Pak Cipto terlebih dahulu sambil kira-kira Bapak ya, waktunya 15 menit diusahakan cukup. Nanti kalau misalnya ada tambahan-tambahan tertentu dapat kita diskusikan di sesi kita. Baik, silakan Pak. Terkait dengan konsep KKN kendali COVID-19 sudah banyak disampaikan mulai dari Bapak WR1, Menko Muhammad Bapak Asrul, dan sudah banyak disampaikan oleh Bapak Teguh Saruaji selaku Kepala RPPM. Kami hanya menambah beberapa konsep dan pelaksanaannya secara teknis di lapangan. Penggunaan KKN COVID ini dari beberapa hal yang terkait dengan yang ada di Kabupaten Pasuruan, khususnya dari Kapolres, dari pemerintah kabupaten, mulai dari Kampung Tangguh, terus Kampung Kebal COVID-nya sendiri. Kita menghilangi itu ada KKN kendali COVID-19. Terkait dengan keluarga handal tadi sudah disampaikan ada prinsip-prinsip kendali COVID-19. Yang pertama terkait dengan basis keluarga, yang mana keluarga ini adalah di sekitar tempat-tempat KKN ini mampu mengendalikan keluarga-keluarga yang ada di sekitar terkait dengan strategi kesehatan berbasis keluarga dengan protokol kesehatan yang ada. Yang kedua adalah handal di 3 aspek. Aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek kesejahteraan. Aspek pendidikan, kesehatan, aspek kesejahteraan ini adalah memastikan bahwasanya kesejahteraan masyarakat di masa pandemi atau masuk terkait dengan masuk masa new normal ini adalah bagaimana, apakah kesiapan-kesiapan yang ada mulai dari kesejahteraan masyarakat yang sekarang ini terkait dengan ekonomi dan sebagainya itu dari mahasiswa nanti mampu meng-up yang ada di masyarakat. Berikutnya adalah lipas COVID-nya. Memastikan lingkungan sekitar itu bebas-lipas. Dalam artian ini, ada kesadaran masyarakat yang menurun atau dalam artian yang sekarang katanya COVID itu adalah tidak ada dan tidak nyata. Itu mahasiswa yang dari Universitas Yudhakta atau selaku akademisi di sini itu mampu mengembalikan pernyataan-pernyataan masyarakat tersebut sehingga mampu menjaga lingkungan tersebut dan dari kesehatan dan virus tersebut. Yang pertama deskripsinya ada berbasis keluarga, ada 3 aspek, lingkungan bebas tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini terkait dengan pendekatannya, asistensi dengan DPL, ada kelompok mahasiswa melaksanakan bersama dengan menentukan pendampingan kendali yang tangguh menuju new normal. Terus mahasiswa melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan media sosial atau media lain sesuai dengan protokoler penanganan pandemi COVID-19. Tidak kalah pentingnya lagi di sini adalah terkait dengan tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah penentuan objek sasaran. Mungkin sekarang sudah banyak kemarin terkait dengan mahasiswa dan kelompok dan dosen. Itu sudah melaksanakan observasi, setelah itu asesmen lapangan. Baru berikutnya setelah pembekalan ini adalah terkait dengan perencanaan program. Nah, perencanaan program ini sudah mungkin dicanangkan setelah observasi kemarin, sampai sekarang pun mungkin masih tahap penyelesaian, dan nanti dalam perencanaan program tersebut ada kewajiban-kewajiban yang terkait dengan kelompok yang harus dilaksanakan terkait dengan penyusunan proposal KKN atau program-program yang akan dilaksanakan di lapangan. Berikutnya adalah pelaksanaan program, nanti ada monitoring dan evaluasi dari LPPM,
Berikutnya adalah penyusunan laporan dan luaran. Yang tidak kalah pentingnya adalah di sini terkait dengan agenda kegiatannya. Agenda kegiatan mungkin kemarin kita sudah awali dengan pembekalan DPL, sudah pembekalan peserta mungkin hari ini. Berikutnya adalah persiapan dan penyusunan program secara offline bisa dilakukan mulai besok sampai tanggal 13. MUU dengan desa atau mitra itu dilaksanakan tanggal 13 sampai 14. Pelaksanaan programnya ini dilaksanakan 15 Juli sampai 8 Agustus. Monefnya nanti secara online atau offline itu tanggal 29 sampai 30 Juli, ujian KKN-nya nanti secara online atau offline 12 sampai 15 Agustus, pelaporan akhir pelaksanaan program KKN. Berikutnya tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan luaran. Luaran yang pertama yang harus di hasil KKN ini mahasiswa adalah dalam satu kelompok tersebut melaksanakan MUU dengan desa atau dengan objek mitra. Bagaimana mitra ini adalah sesuai dengan apa yang diprogramkan. Kalau pendidikan berarti mitranya terkait dengan lembaga pendidikan formal maupun non formal. Kalau terkait dengan ekonomi kreatif nanti terkait dengan mitranya adalah UMKM. Kalau terkait dengan kesehatan, terkait dengan lingkungan nanti berhubungan dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat desa tersebut. Yang berikutnya adalah alokasi penempatan ini ya, luarannya sebenarnya. Ini konsentrasi dengan ini sudah MUU, terus ada alokasinya ada 4 kecamatan di Purwodadi, Purwosari, Sukorejo, dan Pandaan. Berikutnya yang perlu saya tekankan lagi terkait dengan laporan ya. Laporan dan luaran KKN disusun secara kelompok sesuai dengan template berupa softfile, Microsoft Word, dan PDF. Nanti luarannya dalam satu kelompok tersebut nanti ada kelompok-kelompok kecil yang maksimal ada 3 mahasiswa sesuai dengan program studi yang berhubungan dengan pengabdiannya dan dikumpulkan nanti melalui Google Form yang akan dibagikan oleh panitia KKN. Pengumpulannya dikoordinir oleh ketua kelompok masing-masing. Berikutnya yang perlu saya tekankan adalah terkait dengan penyusunan proposal. Sekedar. Tahapan penyusunan atau sistematika proposal KKN. Di sini diawali dengan cover ya, yang sudah saya bagikan terkait dengan penyusunan format proposalnya ke masing-masing DPR. Ini ada covernya, terus ada lembar pengesahannya. Berikut dari lembar pengesahan ini tersebut ada latar belakang. Maksudnya latar belakang ini ada menjelaskan secara rinci kegiatan potensi unggulan, masalah di masyarakat sehingga perlu dilakukan pembahasan masalah atau dalam perumusan potensi utama terkait dengan keadaan yang diperbaiki oleh KKN. Berikutnya ada tujuan-tujuannya, terus ada hasil yang diharapkan dalam KKN tersebut, dan terkait dengan berikutnya adalah penyusunan program. Nah, penyusunan program tersebut ini di dalam satu kelompok dibagi kelompok kecil yang terkait dengan berhubungan terkait dengan ekonomi kreatif misalkan. Di sini adalah bisa dari program studi agribisnis, bisa dari program studi bisnis sendiri, terus bisa dari program studi ekonomi syariah dan terkait yang berhubungan dengan ekonomi kreatif.
Berikutnya tentang pendidikan dan keagamaan. Dari pendidikan dan keagamaan ini bisa dari program studi pendidikan agama Islam, dari PBA dan sebagainya. Ini nanti mitranya berhubungan dengan mitra lembaga pendidikan. Dicari di desa tersebut. Terus terkait dengan teknologi dan IT, ini dari teknik dan informatika, bagaimana digitalisasi desa, terus terkait dengan macam-macam UMKM di masa pandemi ini, misalkan UMKM digitalisasikan dan sebagainya. Terus berikutnya adalah kesehatan dan lingkungan, ini berhubungan dengan program-program studi, misalkan psikologi dan sebagainya. Misalkan ada program senam sehat untuk mengatasi stres pada masa pandemi COVID-19 bagi ibu-ibu PKK misalkan. Nah, itu adalah contoh terkait dengan salah satu program terkait dengan kesehatan. Lingkungan juga gitu, penghijauan misalkan itu bisa masuk dalam program dan sebagainya. Terkait identifikasi potensi desa, ini ada tabelnya tersendiri. Jadi ada identifikasi potensi, terus spesifikasi, program inovasinya apa, tujuan, kegiatan, dan stakeholder yang ada itu apa. Terus berikutnya adalah masalah-masalah yang ada di desa. Nah, dari identifikasi terkait dengan potensi dan masalah yang ada di desa, berikutnya dari mahasiswa adalah menganalisa SWOT di sini terkait dengan masalah analisa SWOT-nya internal maupun eksternal. Kalau baik kekuatannya, kelemahan di sini, peluang, ancamannya, nanti muncul strategi pengembangan atau penyelesaian masalah yang ada di desa tersebut. Nah, dari SWOT ini nanti kita tarik terkait dengan program-program yang kita laksanakan. Dalam artian di sini, sebelum menyusun suatu program, nanti proposal tersebut harus terlebih dahulu mengidentifikasi masalah dan potensi desa. Setelah itu di SWOT, baru ada program dan sebagainya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cipto. Demikian teman-teman sekalian, mohon dapat benar-benar dipahami mengenai hal-hal yang harus dilakukan ya, mulai dari pelaksanaan, pada saat pelaksanaan sampai nanti penyusunan laporan dan juga keluaran KKN kendali COVID-19 juga di tahun untuk ini. Jadi sudah mulai dari filosofi dari COVID itu, KKN kendali COVID itu bagaimana, mekanisme penyusunan proposalnya juga bagaimana, kemudian penyelenggaraan yang harus berbasis analisis SWOT dulu, dan seterusnya itu supaya dapat dipahami terutama oleh Bapak Ibu DPR agar dapat mendampingi teman-teman kelompok dampingannya masing-masing dengan baik. Baik, berikutnya Pak Misra Pemuda terus MAB selaku bendahara panitia KKN mengenai ketentuan khususnya dalam hal pembiayaan barangkali ya. KKN kita kali ini, disilakan Pak Mir. Baik, terima kasih waktunya Pak Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Teguh Sarwo Haji selaku penanggung jawab KKN, Bapak Cipto, Pak Wid. Ini tadi sudah disampaikan dengan konsepsi oleh Pak Cipto, saya hanya menambahkan saja. Yang pertama terkait dengan tadi yang sudah disampaikan Pak Asrul, bahwasanya prinsip KKN pada tahun ini adalah mengedepankan kesehatan dan keselamatan. Jadi program apapun nanti muaranya harus mengedepankan kesehatan dan keselamatan. Yang kedua terkait dengan tematik KKN pada tahun ini mengarah pada COVID, yang jelas nanti
seluruh mahasiswa itu diharapkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Oh ya. Kita Izin Pak Amif, sebelum dilanjutkan bisa kita melihat atau menyaksikan Pak Amif, bisa diaktifkan videonya. coba. Iya, mohon izin Pak. Iya, begitu kan lebih baik Pak. Baik, saya lanjut. Terkait dengan atribut di panitia ini sudah menyediakan masker, hand sanitizer, sama face shield. Jadi nanti mohon setiap kegiatan itu dipakai biar tidak nanti menimbulkan hal-hal yang nanti negatif ya, jadi di mata pemerintah atau masyarakat. Terus yang ketiga ini terkait dengan operasional kegiatan kita ada yang pertama ada biaya cetak banner. Nanti bannernya itu silakan dikreasikan sendiri-sendiri masing-masing kelompok. Kita menyediakan biaya sebesar 150. Terus untuk uang programnya ini sebesar 1.500.000. Dan yang ketiga ada uang untuk cindera mata yang nanti di akhir akan diberikan di pemerintah desa. Nanti silakan dikreasikan sendiri. Itu nanti kita kasih dana sebesar 350, jadi totalnya 2 juta. Lah nanti uang semuanya ini dan beserta atributnya bisa diambil mulai hari Senin jam 9. Terus selanjutnya terkait dengan program kerja, jadi nanti ketika sudah diupload melalui Google Form yang nanti akan dibagikan oleh Pak Hafid, itu baru bisa mengambil dana programnya. Jika masih belum upload di Google Form, maka nanti menunggu proposal atau program kegiatan pada KKN ini diupload terlebih dahulu. Nah, mungkin selanjutnya terkait dengan program ini ya saran saja, jangan nanti membuat program ini yang bersifat partisipan. Ini yang hanya misalkan seperti mengikuti rapat desa atau ngajar, itu kan bersifat partisipan. Nah, mohon nanti mengarah pada pemberdayaan atau pendampingan atau yang lainnya. Ini biar nanti ketika kalian pulang itu program kalian ini masih bisa dijalankan oleh masyarakat atau pemerintah desa. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, buat kesan yang baik untuk masyarakat, untuk pemerintah desa, agar KKN mahasiswa-mahasiswi Yudharta itu memang walaupun tidak meninggalkan hal yang wah itu di mata mereka sangat berkesan karena ada mungkin kedekatan secara emosional. Mungkin itu Pak Hafid tambahan dari saya, yang lainnya tadi sudah jelas dan gamblang dipaparkan oleh Pak Dimsok. Nanti kita lebih mengalirnya pada sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Amif. Mungkin sebelum ditanya jawab, jangan di off-kan dulu audionya. Ji. Pak Amif, sekalian ini tadi requestnya Pak Ketua Panitia, Pak Cipto, untuk disampaikan mengenai face shield ini nanti per peserta Pak Amif ya? Iya, per Per peserta. peserta. Face shield, kemudian masker. Masker ini juga per peserta. Iya, Hand sanitizer juga per peserta. iya. Ya, kemudian kaos DPL-nya saja. Harus. Nah, peserta peserta ya, siap. Iya. Nah, oke. Terima kasih Pak Amif. Mungkin nanti teman-teman yang mungkin kurang jelas mengenai atribut dan juga pembiayaan
KKN kita bisa ditanyakan kepada beliau Pak Mif, disimpan dulu nanti sambil di siapkan di sesi dialog nanti. Terima kasih banyak Pak Mif. Baik, sebelum kita sesi berikutnya, Pak Hasim sambil persiapan ya untuk menyampaikan bagaimana ya teknik penyusunan laporan dalam bentuk artikel ilmiah tentang pengabdian masyarakat. Perlu kita garis bawahi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sucipto dan juga Pak Mif, bahwa mengenai program itu disusun berdasarkan analisis terlebih dahulu, tidak asal-asalan kemudian ujuk-ujuk dapat inspirasi atau mau menyelenggarakan program seperti ini, tetapi itu merupakan benar-benar menjadi analisis bersama di dalam internal kelompoknya masing-masing dengan didampingi DPR-nya, supaya apa? Supaya harapannya setiap program itu dapat benar-benar tepat sasaran ya, untuk memenuhi atau berkontribusi untuk masyarakat di lingkungan desa atau kelurahan masing-masing yang ditempati. Itu yang penting. Kemudian secara administrasi juga perlu disusun secara baik, secara sistematis, sehingga nanti pada saat pelaksanaannya hingga laporannya itu juga dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Yang berikutnya mengenai perkembangan ya, perubahan mengenai konsepsi KKN dari yang pertama disosialisasikan melalui slide yang di-share mengenai KKN kendali COVID ini, sampai tadi yang disampaikan Pak Cipto bahwa yang mulanya KKN itu ada dua fase. Yang pertama adalah fase individual, pendekatan individual dengan proteksi kesehatan, protokol kesehatan di lingkungan keluarganya masing-masing dan lingkungan rumahnya masing-masing. Ini sudah tidak kita laksanakan, tetapi langsung mengklaster atau mengelompok sesuai dengan pembagian ya yang sudah ditentukan oleh panitia, berikut dengan alokasi tempat yang sudah kita koordinasikan dengan pihak setempat. Itu. Kemudian laporannya juga tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kemarin sempat ada yang ikut pinjam laporan tahun kemarin, nah bagaimana modelnya itu sudah berbeda. Ya, sudah berbeda, sehingga benar-benar dapat diikuti yang saat ini nanti bagaimana mekanisme penyusunan laporan atau artikel ilmiah atau pengabdian masyarakatnya oleh Pak Hasim sama Pak Edianto. Iya, mungkin Pak Hasim bisa persiapan terlebih dahulu, nanti disusul oleh Pak Edianto ya. Yang sudah kita sampaikan juga kepada para DPL ya, yang insya Allah juga sudah diterima oleh masing-masing peserta ya di kelompoknya masing-masing, bahwa ini nanti setidaknya dapat relevan dengan disiplin ilmu atau rumpun disiplin ilmu. Disiplin ilmu itu apa? Misalnya jurusan atau program studi teknik industri. Di situ ada beberapa anak, 3-4 anak misalnya yang program kegiatan. Nah itu bisa mengklaster menjadi kelompok kecil di dalam kelompoknya untuk menyusun artikel ilmiah nantinya sebagai laporan dan juga uluran KKN kita tahun ini. Itu kalau seru pun bisa jadi, kalau misalnya pun harus berkolaborasi ya dengan program studi lain misalnya yang yang senyawa, misalnya teknik industri dengan ekonomi syariah dengan administrasi bisnis ya, mungkin objek dampingannya nanti adalah UKM, usaha kecil menengah, atau IKM, industri kecil menengah. Nah, apa bedanya dari UKM dan UKM? Terserah kita menyebutnya apa saja, yang penting itu merupakan usaha dengan skala yang kecil dan menengah. Bisa disebut juga industri yang skalanya kecil dan menengah, atau juga UMKM atau IMKM, lebih mikro lagi ya, di home industry lah misalnya, itu di lokasi desa atau kelurahan masing-masing. Di situ dilihat dan diidentifikasi betul apa masalah yang sedang dihadapi,
atau itu merupakan potensi yang harus dikembangkan, nah itu nanti dibuat judul yang menarik ya, ini nanti akan diajari oleh Pak Edi sama Pak Asim. Begitu teman-teman sekalian ya, nanti hal ketika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan kepada beliau-beliaunya di sesi dialog di akhir nanti ya, kita sekalian memaparkan di akhir dialognya. Baik, berikutnya Pak Asim, Bapak Muhammad Hasim MPDI, kami persilahkan untuk menjelaskan bagaimana menyusun laporan atau artikel ilmiah pengabdian masyarakat yang baik dan benar. Kepada Pak Asim, disilakan. 15 menit Pak Asim ya. Dengar Pak? Dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat pada DPL, panitia KKN, serta DPL, KKN COVID-19 ini, dan yang kami banggakan peserta KKN COVID-19. Baik untuk penulisan artikel yang kemarin sudah di-share oleh panitia, itu ini sudah saya perbaiki ya, artinya melalui beberapa koordinasi dengan pihak RBPM, pengelola jurnal dengan pihak RBPM, maka dari artikel yang kemarin sudah di-download, yang sudah di-share dan di-download oleh teman-teman, ini sudah saya sesuaikan sekarang. Nanti biar pihak RBPM nanti yang men-share ke teman-teman. Untuk yang perlu dipahami dalam penulisan jurnal pengabdian ini ya, salah satunya adalah kita nanti mungkin ada perubahan yang nggak begitu banyak. Kita menggunakan Mendeley, jadi referensinya menggunakan Mendeley, diusahakan untuk menggunakan Mendeley karena beberapa jurnal pengabdian yang ada, khususnya yang di Indonesia ini ya, itu rata-rata juga sudah menggunakan Mendeley. Oh bentar, ini mau saya share dulu ya. Oke, saya share dulu. Iya. Dengan sudah Pak Arif. Ya, sambil dilanjut Pak Asim, kita coba cek dulu. Dalam menggunakan Mendeley ini kita download dulu aplikasinya Mendeley itu untuk supaya kita mempermudah sih, sebetulnya mempermudah peneliti atau tim pengabdian dalam hal referensi. Yang pertama, yang kedua mensitasi. Ya, ini juga nanti berkenaan dengan teman-teman yang mau skripsi gitu. Yang selanjutnya adalah penulisan artikel atau pengabdian itu minimal 6.000 kata. Minimal 6.000 kata ya, karena ini pengabdian masyarakat bukan penelitian ya. Pengabdian artinya kita melakukan penelitian, cuma dalam hal ini kita uploadnya atau share-nya itu lebih pada pengabdian masyarakat.
itu mungkin perubahan-perubahan yang mungkin signifikan ya. Teman-teman mungkin bingung berapa halaman Pak yang harus kita kerjakan. Nah, minimal 6.000 kata. Yang kedua, kita menggunakan referensi Mendeley. Dan yang ketiga, kita menggunakan style atau model atau format apa. Jadi di template sudah saya sudah saya kasih contoh-contohnya. Apa sih style apa itu sudah saya kasih contoh di template-nya. Tinggal nanti teman-teman itu menyesuaikan saja. Yang penting kita menggunakan aplikasi Mendeley itu. Di aplikasi Mendeley-nya teman-teman nanti bisa memasukkan referensinya, misalnya dari jurnal ataupun buku ataupun dari web, berita-berita yang ada silakan dimasukkan. Yang tidak bisa dimasukkan mungkin wawancara ya. Jadi wawancara tetap dikasih tapi tidak bisa dimasukkan di Mendeley-nya. Nah, ini contoh-contoh penulisannya. Yang selanjutnya ini karena ini yang di pendahuluan itu ya, yang di bawah sendiri ada contoh Azra 1999. Nah, ini format format apa stylenya. Jadi nanti di daftar pustakanya atau referensinya itu kita tinggal insert bibliografi itu sudah muncul semua. Nanti bisa dilihat di daftar pustaka atau referensinya. Jadi kita tidak usah memasukkan satu persatu daftar pustaka. Yang selanjutnya untuk artikel ini diusahakan teman-teman menggunakan referensi dari jurnal. Bisa juga 80-40, artinya 80-20, 80 dari jurnal, 20 dari buku atau web ataupun yang lainnya. Atau bisa juga 50-50, dan yang penting diusahakan ada jurnalnya gitu. Nah, nanti bisa koordinasi dengan DPR ya. Jadi karena sebelum diunggah atau dikirim, minimal kan nanti teman-teman itu koordinasi atau bimbingan kepada DPR-nya. Yang selanjutnya yang saya rubah itu ada hasil dan diskusi atau pembahasan. Kalau yang di set pertama itu hasil dan pembahasan, untuk kali ini saya coba karena mungkin teman-teman bingung ya apa sih nanti hasil dan pembahasan. Maka yang hari ini kita share nanti ya itu hasil sendiri, diskusi atau pembahasan sendiri untuk mempermudah teman-teman dalam menulis artikel ilmiah ini. Mungkin bisa Pak yang hasil dan diskusi Pak. Jadi biar teman-teman tidak bingung kita caranya menulis hasil dan diskusi atau pembahasan kayak gimana, ini sudah saya rubah. Jadi nanti ada pendahuluan, metode. Nah, itu ada hasil ya. Ini ada contoh citasinya juga, referensinya menggunakan apa style, dan yang terakhir adalah diskusi atau pembahasan. Kalau yang kemarin hasil dan diskusi atau hasil dan pembahasan, sekarang kita rubah hasil dan diskusi. Diskusi atau pembahasan juga sama ya. Yang selanjutnya kita kesimpulan ini yang dicontoh-contoh ini hanya saya kasih contoh-contoh saja untuk mempermudah di daftar pustakanya atau referensinya. Yang terakhir adalah ucapan terima kasih kita pada mungkin pihak-pihak atau perseorangan ya. Mungkin kita mau mengucapkan terima kasih kepada instansi terkait, misalnya di
desa Jatiarjo misalnya ya, desa Jatirejo misalnya, itu kita kasih ucapan di sini ya tidak menjadi masalah karena mereka-mereka itu terlibat langsung dalam mensukseskan kegiatan program pengabdian masyarakat ini. Mungkin ditambahi LPPM, Universitas Bidara Pasuruan gitu. Jadi rasa terima kasih kita kepada LPPM, tidak kepada institusi ya, kepada instansi pemerintahan, nah itu kita cantumkan di sini. Nah, selain dari ucapan terima kasih dan kesimpulan, diusahakan mulai pendahuluan sampai diskusi itu diusahakan minimal 6.000 kata. Begitu. Mungkin nah ini daftar pusakanya. Daftar pusaka di bawah, Pak. Yang paling bawah. Nah itu yang paling bawah daftar pusaka, ini contohnya. Kalau kita menggunakan Mendeley, maka ini kita klik saja. Misalnya Azra A ini ya, Azra ini 1999, kita klik maka akan muncul seperti ini, kayak ada boldnya. Ini berarti kita sudah menggunakan referensi Mendeley atau Zotero. Yang sering kita gunakan kan Mendeley, maka untuk mempermudah kita menggunakan Mendeley saja. Nah kalau sudah kita klik referensinya itu, maka akan muncul kayak bold itu tadi ya. Itu berarti teman-teman sudah menggunakan Mendeley. Bagi yang tidak bisa atau mungkin belum familiar dengan ini, bisa browsing atau tanya kepada pembimbing atau DPL ya. Mungkin itu beberapa perubahan yang kemarin sudah di-share oleh panitia KKN ini. Mungkin kita lanjut aja nanti ke diskusi ya, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penyusunan artikel. Monggo Pak Afid ataupun Pak Sucipto. Ya, Pak Sim, terima kasih. Siap, oke. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan artikel ya sebagai laporan kita setelah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ya. Jadi memang berbeda artikel yang merupakan hasil penelitian dan juga artikel yang merupakan hasil pengabdian. Ya, pengabdian itu basically-nya adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat pendampingan, pelatihan, ataupun yang lainnya. Nah ini coba nanti kita share mengenai mengenai bagaimana cara membuatnya ya, cara membuat judul, kata-kata kunci yang harus di dalam menyusun artikel pengabdian masyarakat. Baik, Pak Edi mungkin bisa bergabung. Halo, Pak Edi. Baik ya, karena Pak Edi ini sedang dalam perjalanan ya dari Pamekasan ke Malang ya. Kayaknya belum bisa bergabung di kita. Oke, nanti akan kami bagikan materi yang sudah disiapkan oleh Pak Edi kepada teman-teman untuk dapat dipelajari di kelompoknya masing-masing, dan tentunya yang paling utama adalah Bapak Ibu pendamping ya, dosen pendamping lapangannya. Nanti ketika ada kesulitan dalam penyusunan laporan dalam bentuk artikel ilmiah itu dapat diberikan arahan teman-teman di kelompoknya masing-masing. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 11.33. Ini akan kita buka sesi dialog ya.
Saya rasa teman-teman juga tadi ada yang sudah mengajukan pertanyaan melalui chat ya, melalui chat di Zoom. Nanti akan kami sampaikan juga siapa yang berwenang untuk menjawabnya. Namun di sini kami tegaskan dulu, disilakan kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan mengajukan diri untuk nanti diaktifkan audio sama videonya. Dari siapa namanya, dari kelompok mana. Namun sebelum itu kita dahulukan teman-teman yang sudah chat terlebih dahulu ya untuk pertanyaannya. Baik, kita buka 4 pertanyaan. Coba ya. Kita buka 4 pertanyaan, nanti dijawab sesuai dengan ini, sesuai dengan ini kewenangannya masing-masing Bapak Ibu narasumber. Bapak narasumber. Yang pertama ini mengenai atribut KKN dari saudara siapa ini? Mengenai pengambilan atribut di koordinat apa diambil sendiri. Nah ini kaitannya dengan atribut mungkin yang paling relevan kewenangannya di Pak Miftahhuda. Bisa dijawab terlebih dahulu mungkin Pak Mif. Mungkin termasuk waktu-waktunya kapan gitu ya. Silakan Pak Miftahhuda. Baik Pak Fit, untuk masalah atribut nanti bisa diambil ketua kelompok beserta 2 atau 3 anggotanya, karena kaos besil itu kalau sendirian nanti nggak bisa bawa. Nah ini bisa dari Senin mulai jam 9 sampai jam 2 siang. Silakan konfirmasi terlebih dahulu jika mau ambil biar nanti kita siapkan. Langsung chat di grup yang dibuat tadi di grup pembekalan. Kelompok mana yang mau ngambil biar nanti kita sesuaikan, karena kaos itu masih belum kita pilih Pak Fit. Jadi insya Allah kita siapkan terlebih dahulu. Oke, siap Pak Mif. Baik, terima kasih disampaikan Pak Mif. Demikian teman-teman terkait dengan atribut, mungkin hari Senin ya, hari Senin perwakilan dari kelompoknya untuk bisa mengambil di Pak Mif ya. Mungkin kalau sudah terbentuk pengurus kelompoknya, di kelompoknya sudah terbentuk pengurus, ketua atau koordinator ya, kemudian sekretaris dan bendahara. Mungkin yang dimaksud Pak Mif juga orang itu yang bersangkutan nanti bisa sama-sama mengambil ke BPM atau ke Biro Administrasi Keuangan. Baik, itu teman-teman. Kemudian mengenai pertanyaan berikutnya dari Anif, dari Mbak Anif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, nama saya Anif dari Prodi Bahasa Arab kelompok 11 yang bertempat di Desa Jogosari Pandaan. 2 hari yang lalu kita sudah ke kantor Kecamatan Pandaan. Di situ kami mendapat informasi dan data-data yakni kurang lebih ada 40 orang yang positif COVID di Pandaan. Nah, yang ingin saya tanyakan, jikalau naudzubillah ada sesuatu mengenai keselamatan dan kesehatan peserta KKN yang tidak kita harapkan selama pelaksanaan di lapangan, kira-kira jaminan dari pihak kampus bagaimana Pak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang punya kewenangan ini Pak Teguh dan Pak Cipto kayaknya. Bisa ke Pak Teguh dulu barangkali. Pak Teguh bisa bergabung di sini.
Ya, bisa dengar Pak Teguh, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Pembahasannya dan ada yang mereka tidak berharap seperti itu ya. Nah, kita teruskan Suara-suara Pak. Kita mendapatkan beberapa rumah. Halo? Ya, iya Pak Teguh, silakan dilanjut saja, bisa dengar. Halo Pak Arif, mungkin koordinasi sendiri ngomongnya dari situ. Ya, Pak, siap. Oke, lanjutkan ya. Kemarin di Pak Arif dimaksudkan bilang tahun ini. Kemarin di survei mengenai mau juga mendapatkan informasi bahwa Anda beraktivitas seperti biasa gitu ya. Dan juga tadi prinsip kemarin yang saya sebutkan tadi, sekaligus Anda juga nanti berkoordinasi dengan gugus tugas topik yang ada di masing-masing desa. Jadi nanti mereka bisa mengarahkan daerah mana lokasi-lokasi mana di desa tersebut yang bisa dikunjungi. Jadi di awal kelompok kelompok bisa melakukan koordinasi dengan gugus tugas yang bisa berkomunikasi dengan gugus tugas. Nah, apabila ada peserta KKN yang menunjukkan itu, walaupun tadi nanti kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjadi penanganan apabila ada peserta KKN yang mungkin betul atau kita tidak nanti untuk hal-hal yang kita duga yang perlu Baik, terima kasih Pak Teguh. Demikian teman-teman. Jadi catatan utama bagi setiap kelompok adalah ini tadi pertanyaannya dari kelompok 11 ya, dari Mbak Ani. Juga kayaknya berlaku untuk semua ya, bahwa proteksi itu merupakan hal utama yang harus diperhatikan bersama, karena dimanapun kita berada melaksanakan kegiatan apapun ya, apalagi atas nama kelembagaan. Pak Teguh mohon izin mikrofonnya bisa. Oke. Itu harus memperhatikan tadi prinsip-prinsip yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Tadi Pak Teguh menyampaikan 5M itu benar-benar bisa dijalankan. Seperti halnya di Kecamatan Pandaan, seingat saya waktu observasi kemarin juga disampaikan ada 3 hal utama memang ya, kalaupun 5 hal itu maaf, ya 2 tambahan yang terakhir itu yang pertama disarankan oleh Pak Camat adalah memakai masker,
mencuci tangan dan menjaga jarak itu yang penting dalam setiap aktivitas termasuk kegiatan-kegiatan secara institusional termasuk komunitas seperti kita ini kelompok KKN nanti ketika bermitra dengan di elemen di desa itu bisa harus memperhatikan ini. Baik itu ya terkait dengan apa namanya dan juga jangan lupa untuk selalu nanti koordinasi dengan gugus tugas yang sudah di apa namanya tugaskan di wilayah masing-masing itu karena di manapun ya termasuk di daerah Kabupaten Pasuruan gugus tugas juga memiliki tugas memastikan semuanya aman ya secara ini apa kesehatan di wilayah masing-masing itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang lain kami tangguhkan dulu ya. Kita buka penanya secara langsung, silakan siapa yang mau mengajukan pertanyaan. Mungkin ini dari Mbak Vita ya, Mbak Vita kelompok 7. Mbak Vita kelompok 7. Silakan kalau misalnya mau menanyakan secara langsung Mbak Vita, bisa mengaktifkan video sama audionya. Halo. Baik. Oke. Iya Bapak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Vita dari kelompok 7. Tadi kan di awal KKN itu ada 3 aspek. Keluarga, handal, lidas itu ya Pak ya. Nah, tetapi kan tadi disampaikan bahwa untuk yang di keluarga dan lingkungan sekitar itu sudah ditiadakan. Seperti itu. Iya. Iya. Nah, kalau seperti itu, saya ada kendala Bapak, karena saya domisili di Lumajang, libur kerja di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian saya juga ada putra kecil berumur 5 tahun. Kemudian di Lumajang sendiri zona merah. Dan saya untuk ke Pasuruan itu harus melewati beberapa kabupaten yang saya sendiri tidak paham bagaimana kemungkinannya di sana. Iya, siap. Kemudian juga di transportasi ke sana itu juga saya rasa cukup mengkhawatirkan seperti itu. Saya mohon arahannya bagaimana kebijakan dari kampus seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vita disampaikan. Mengenai pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Vita, ya terima kasih banyak ya. Kayaknya tidak hanya Mbak Vita ya, ada beberapa teman yang lain itu juga memiliki permasalahan atau kasus yang identik ya. Mohon izin Pak Teguh, Pak Cito, saya untuk bisa membantu menjawab ya mengenai ini kemarin pada saat koordinasi DBL, Mbak Vita ya dan teman-teman yang lain yang barangkali juga di luar daerah ya. Itu ada kelonggaran, artinya ada fleksibilitas pola KKN kita pada tahun ini mengenai penugasan ya. Memang luaran yang diharapkan itu adalah outputnya adalah artikel ilmiah yang mana diupayakan relevan dengan disiplin ilmunya ya, disiplin ilmunya, program studinya. Nah, kalaupun misalnya tidak bisa bergabung di kelompok KKN secara langsung di lapangan, maka ada penugasan tersendiri ya, penugasan tersendiri. Silakan dikomunikasikan dengan DBL-nya masing-masing. Nah, kita kemarin sudah koordinasi dengan DBL-nya masing-masing. Jadi kita harap tidak ada pengajuan juga untuk pindah kelompok. Misalnya Pak rumah saya jauh, Pak saya sedang ini. Kalau misalnya tidak benar-benar signifikan menyangkut hajat hidup seseorang, kita tidak akan izinkan berpindah kelompok karena kita sudah memperlakukan fleksibilitas dalam pelaksanaan KKN kita kali ini ya. Oke, sehingga nanti silakan Mbak Vita terutama ya dan juga teman-teman yang lain, kalau nggak salah seingat saya juga ada yang dari Madura, ada yang dari Lampung,
ada yang di mana ya, di beberapa daerah yang lain di luar Jawa maupun di luar provinsi Jawa Timur ini juga ada. Itu silakan berkoordinasi atau berkonsultasi kepada DPM masing-masing untuk bagaimana penugasan saya ketika tidak hadir di lapangan selama 3 minggu ya, tanggal 15 sampai 6 Agustus ya, tanggal 15 Juli sampai 6 Agustus. Begitu ya Pak Vita ya. Oke. Untuk surat pernyataan tidak bisa stay di lokasi bagaimana Bapak? Tetap mengajukan itu? Ya, nanti itu sampaikan ke DPR. Jadi koordinasinya saat ini kita ya, tadi saya sampaikan di awal juga, ketika ada persoalan tertentu di kelompok ya, kan saya yakin setiap kelompok juga sudah bentuk pengurus ya, ketua atau koordinatornya siapa, sekretarisnya siapa, bendahara, dan mungkin beberapa kebutuhan departemen yang lain ya. Itu silakan diidentifikasi hal-hal yang barangkali menjadi butuh responsibility yang khusus, yaitu segera dikoordinasikan di kelompoknya, diidentifikasi dan disampaikan kepada DPR. DPR berkoordinasi dengan kita, dengan panitia di DPR. Oke? Iya, terima kasih Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahkan Pak Cipto, barangkali kalau ada yang lepas dari saya, monggo Pak Cipto. Ya, Pak Hafid, terima kasih. Ini tadi Mbak Vita pertanyaannya sangat bagus sekali, bagaimana terkait dengan tidak mengikuti stay at lokasi. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Hafid. Akan tetapi terkait dengan yang perlu diperhatikan juga terkait dengan perizinan itu dilengkapi administrasinya. Jadi tadi terkait dengan surat, terkait dengan apapun yang dikomunikasikan dengan terkait dengan dikomunikasikan dengan DPR itu harus betul-betul dilaksanakan. Walaupun nanti KKN-nya itu di rumah, itu memang ada tugas-tugas. Ya, ada tugas-tugas, dalam artian tugas-tugas ini tidak jauh beda dengan yang dilaksanakan di lokasi. Malah mungkin nanti lebih banyak intens, jadi komunikasi lebih intens, lebih banyak terkait dengan jurnal dan sebagainya apa harus dilaksanakan ya. Jadi tidak hanya data dan sebagainya, jadi output jurnal pengabdian pun itu nanti juga harus dilaksanakan bagi yang KKN-nya tidak tinggal di lokasi KKN yang sudah ditentukan. Jadi semacam itu. Jadi berbagai pertimbangan terkait dengan kesehatan. Jadi biar tidak ada karena apa? Stay at lokasi pun bagi mahasiswa itu juga banyak yang dikeluarkan. Yang pertama tenaga, yang kedua terkait dengan biaya yang ada di sana. Apakah hal-hal yang semacam itu bisa dikomunikasikan lebih lanjut dengan DPL-nya sehingga tugas-tugas terkait dengan yang harus outputnya juga nanti juga tidak jauh beda dengan yang ada di lokasi tersebut. Akan tetapi untuk mendapatkan bagaimana bisa tidak stay at lokasi ya terkait dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, mungkin nanti DPL lebih tahu syarat-syaratnya, surat dan sebagainya itu harus dilengkapi terlebih dahulu. Itu saja tambahannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cipto. Jelas ya mengenai pertanyaannya Mbak Vita, yang saya yakin juga representasi dari beberapa teman yang lain ya yang sekarang sedang memprogram KKN. Baik, teman-teman, berikutnya sebelum kita lanjutkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan ya melalui chat Zoom, kami ingin menyampaikan sedikit mengenai mekanisme Pak. Bisa dibantu share materinya Pak? Ya, ini tadi lanjutannya dari Pak Asim, mohon izin Pak Asim. Ini juga sudah diterima oleh Bapak Ibu Kaprodi EMAF DPL, dosen pendamping lapangan yang sudah di-share ke grupnya teman-teman juga. Nah ini, insya Allah demikian. Nah ini ada trik dari Pak Edianto, PhD ya. Mohon izin Pak Edi, mewakili menyampaikan, mudah-mudahan tidak mengurangi substansi yang Anda maksudkan.
mengidentifikasi dan menemukan judul dalam karya Dharma Pengabdian dan kaidah penyusunan artikel pengabdian masyarakat. Menemukan masalah, Pak Yip, bisa di itu. Oke. Dalam pengabdian masyarakat itu, basicnya adalah lokasi dan penugasan keilmuan. Artinya kita memiliki keahlian di bidang masing-masing sesuai dengan program studi masing-masing ya. Kemudian bidang ilmu itu, kalau konteksnya KKN kita antara lain adalah yang pertama, yang ini Pak Yus, berikutnya. Ya, mulai dari disiplin ilmu atau bidang ilmu pendidikan, teknik, kesehatan itu ada ya, atau mungkin yang berkaitan dengan psikologi ya. Nah, karena di psikologi ada psikologi klinis, ada psikologi pendidikan, ada psikologi industri. Nah, konteks di masyarakatnya bagaimana juga nanti bisa disesuaikan. Ekonomi atau administrasi bisnis, seperti kita mungkin pariwisata dan seterusnya. Kemudian kalau lokasi ya tempat di mana kita ditugaskan ya, desa atau kelurahannya. Berikutnya Pak. Nah, di sini ada kata kunci Saudara. Teman-teman ya, ada kata kunci pelayanan, peningkatan, pemanfaatan, penyusunan, pembentukan, pembinaan, sosialisasi, mungkin juga yang lain ya, ada pengaruh, evaluasi, pengembangan, edukasi, pendidikan, pelatihan, dan yang lain sebagainya. Itu merupakan kata kunci ya, kata kunci dari kegiatan pengabdian masyarakat, dan ini mungkin bisa jadi kata kunci, kata awal dalam judul nanti kita bikin artikel ya. Bagaimana formatnya, rumusnya sebagai berikut. Nah, di slide berikutnya bisa kita tengok di situ ada format ya. Baik. Nah, bisa kita tengok di situ ada format, ada kata kunci, kemudian disambung bidang keilmuan, kemudian lokasi, dan baru solusi. Gitu ya. Ini format untuk judul. Yang poin berikutnya adalah format penulisannya. Penyusunannya, maaf. Tapi ini nanti format penyusunan yang mulai dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan pembahasan sampai pada kesimpulan ini disesuaikan dengan mekanisme atau sistematika yang tadi disampaikan oleh Pak Asim dalam template-nya. Itu nanti kita share. Materi-materinya nanti akan kita share ya. Termasuk yang tadi Pak Asim katanya ada syarat berapa halaman, minimal 6.000. Bukan 6.000 halaman tapi 6.000 kata. Nah, nanti itu bisa dicek di artikelnya masing-masing, pojok kiri bawah itu kan ada wordnya, ada berapa jumlahnya. Termasuk nanti ketika sudah selesai artikelnya, nanti ada cek plagiasi. Untuk memastikan cek plagiasi itu kita tidak menjiplak dari karyanya orang gitu ya. Kalaupun copy paste itu perlu disesuaikan dengan existingnya masing-masing, bagaimana kondisi faktualnya di tempatnya ya, mengenai data, mengenai nama tempatnya segala macam. Kalaupun itu bidang ilmunya sama, misalnya kata kuncinya sama, jelas lokasi mungkin dan solusinya juga berbeda gitu. Contohnya kalau untuk judul kemarin ada posyandu keliling misalnya, itu bisa menggunakan kata kunci pelayanan. Ini bisa digunakan oleh teman-teman psikologi misalnya. Posyandu keliling di desa itu ada program seperti itu. Nah, di situ kita bisa menggunakan kata kunci pelayanan, konseling ya, posyandu keliling. Nah, di misalnya di Kelurahan Jogosari ya, untuk menanggulangi sebagai self regulation misalnya dalam pencegahan COVID-19. Nah, ini kan contoh ya dari format judul ya yang menggunakan rumus, kata kunci, bidang keilmuan, lokasi, dan sampai solusi. Nah, itu malah menurut saya sarankan saya nanti ketika merumuskan program itu langsung programnya bisa menjadi judul artikelnya. Jadi nanti program-program yang direncanakan akan dilaksanakan itu sudah akan
dicari data dan juga deskripsinya akan disusun pada saat selama KKN di lapangan. Kira-kira begitu, dengan mengikuti sistematika penulisan seperti di situ. Untuk cek plagiasinya mungkin maksimal nanti 25% ya, menggunakan Turnitin ya. Di fakultas masing-masing insya Allah sudah ada, nanti bisa kita requestkan di sana nanti. Baik, itu teman-teman mengenai bagaimana penyusunan artikelnya. Contohnya bagaimana Anda bisa akses di websitenya Yudata di situ, atau mungkin nanti googling saja jurnal Soeropati. Nah, itu ada jurnal pengabdian masyarakatnya BBM Universitas Yudata. Nah, nanti bentuk atau rupanya artikelnya ini seperti itu. Nah, Anda bisa cek di situ kalau pertanyaannya adalah soal contoh laporan atau artikel ilmiahnya. Laporan itu istilah lain dari artikel itu yang bentuk laporannya adalah artikel itu. Jadi saya kira tadi juga pesan dari Pak Teguh menyampaikan harus membahagiakan diri, tidak boleh terlalu susah Pak Teguh ya. Jadi itu nggak usah mempersulit diri untuk apa-apa, gitu, termasuk artikelnya harus bagaimana. Nah ini nanti kalau Anda meminta contoh di situ silakan kunjungi jurnal Soeropati ya, di googling saja. Di situ ada beberapa artikel. Ya mungkin kalau tidak berkaitan dengan disiplin ilmunya bisa coba akses di jurnal pengabdian masyarakat yang lain. Yang penting semuanya terkoordinasikan dengan BPL masing-masing supaya nanti nggak ada bias macam-macam. Baik itu Pak, Bu dan teman-teman sekalian. Kemudian baik, berikutnya adalah ada pertanyaan mengenai genderisasi ya, gender ya. Kenapa setiap kelompok sekarang selalu jenis gender saja, dari Mas Ulul Azmi ya. Ini sebetulnya sudah kita bagikan, kita jelaskan melalui DPL masing-masing, dan juga ada yang bertanya kepada kami langsung, ke kita langsung. Ini merupakan evaluasi dari KKN-KKN kita yang sebelum-sebelumnya ya. Di samping kita perlu sesuaikan dengan keadaan saat ini. Nah, dan juga kalaupun itu sesuatu hal yang berpotensi untuk kesan yang tidak baik ya, tahun ini kita benar-benar proteksi ya, termasuk seperti ini. Nah, karena kata kunci di kita kemarin juga pesan dari pondok pesantren bahwa berikan atau ciptakan atau wujudkan, tinggalkan kesan yang baik bagi masyarakat. Itu istilah lain dari menjaga nama baik alma mater kita. Karena kalau justru atas nama Yudata terjun ke masyarakat, otomatis kita juga membawa background pesantren dan juga pengasuh kita. Itu kira-kira ya, mengenai pertanyaan dari Mas Ulul Azmi. Oke, berikutnya baik, terima kasih. Tinggal satu pertanyaan lagi mungkin ya, disilakan kalau misalnya ada pertanyaan terakhir untuk KKN kita mengenai materi dan pertanyaan dari Mas Usman dari kelompok kecantikan dan sipil alias Mas Turus ya. Ini mengenai materi nanti kita share Mas ya melalui DPL ya, dari DPL meneruskan ke kelompok masing-masing. Baik, saya kira sudah cukup ya teman-teman. Nanti berikutnya bisa berkoordinasi langsung dengan DPL masing-masing mengenai penyusunan program sebagaimana template proposal yang disajikan. Nanti upload proposalnya kemana? Nah, kita akan bagikan juga nanti alamat Google Form-nya untuk mengunggah atau mengupload proposal dari
Lalu kemudian dana pendamping yang senilai 2 juta masing-masing kelompok bisa diambil di PAMIF. Nanti akan kita bagikan rekaman rekapitulasi hasil setoran atau upload proposalnya dari panitia ini ke keuangan. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu DPL, Pak dan teman-teman yang peserta webinar. Juga saya ingin sapa di channel LPDM Yudata di YouTube ya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ingin menyapa dulu Bapak